siang hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik buat kita, yang segar ya, sehingga kita tidak merasakan kepanasan. Kita bersyukur kepada Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua oleh karena anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Iskandar beserta Ibu yang saat ini akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kedatangannya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kedatangan dari Bapak-Bapak pengurus wilayah Malang Selatan, Bapak Ketua dan Bapak Bendahara. Terima kasih untuk kedatangannya, juga Bapak dan Ibu Gembala wilayah Malang Selatan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf, terima kasih untuk kedatangannya Bapak Camat dari Kecamatan Wajak. Puji Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, juga Bapak Ibu semua undangan. Kami bersyukur, terima kasih untuk kedatangannya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Dengan hormat Bapak Stefanus bisa berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini kami berkumpul bersama-sama satu tujuan, untuk kami menikmati berkat Tuhan melalui Natal hari ini. Dan kami yakin Tuhan, nama-Mu ajaib, seperti Engkau datang dengan keajaiban, maka berkat-berkat yang ajaib akan kami terima bersama-sama, sehingga setiap kami yang hadir tidak sia-sia. Pimpin sertai ibadah Natal hari ini dari awal sampai selesainya. Tuhan tolong setiap yang ambil bahagian pelayanan altar dan seluruh kami yang ambil bahagian dalam pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan berkati terlebih firman Tuhan, sehingga kedatangan kami semua ke tempat ini betul-betul diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulai dan Natal pada hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berita Natal, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan,
meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti orang Majus datang mencari bayi Yesus untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga saat ini rindu datang untuk memuji, memberikan suara kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami datang bawa pujian. Haleluya. Glory
kembali. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat. Puji Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema karena telah lahir Raja yang mulia. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah mengiring Yesus adalah menjadikan satu kesukaan buat kehidupan kita, dan kita mau mengiring Dia seumur hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin.
memuliakan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan luar biasa yang tidak bisa kami bayangkan dengan akal pikiran kami, Tuhan. Tapi Engkau luar biasa, Tuhan. Kami boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan. Dan pada sore hari ini, Tuhan, seberapa banyak yang kumpul di tempat ini, biarlah kami semua boleh menikmati berkat Tuhan yang boleh dicurahkan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu, Tuhan. Kami serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kehendak-Mu terjadi yang terbaik. Kami tahu, Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua terjadi yang terbaik buat kami. Terima kasih, Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kedahsyatan, keagungan hanya bagi Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami nikmati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Kami ucapkan selamat sore, selamat Natal kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat ini, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kepada mungkin dari wali-wali desa, perangkat-perangkat desa yang ada hadir di dalam ibadah sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan menyampaikan firman Tuhan. Di sini nggak ada temanya. Kemarin saya dibisikin Pak Daniel, mungkin seminggu yang lalu Pak Daniel sampaikan kepada saya bahwa temanya Yohanes 10 ayat 10. Dia bilang semalam pada saya bahwa tema ini sudah dipakai selama 4 tahun. Saya tahu kalau tema ini dipakai selama 4 tahun, berarti tema ini sangat favorit, sangat memberkati buat jemaat di tempat ini. Ada amin, saudara? Firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita tidak bisa mengerti Tuhan menuntun hidup kita semua dengan firman. Kita menjalani hidup ini pun dengan firman. Kalau kita tidak melangkah dengan firman, kita nggak tahu. Kita mungkin jatuh atau tersesat kemanapun, kita nggak ngerti. Kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita mulai bacakan Yohanes 10 ayat 10. Ada ya. Kita akan bacakan bersama-sama, saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Keluar ya slide-nya. Ya, kita baca hitungan yang ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ayat ini luar biasa, saudara. Bagi saya pun merasa luar biasa, karena di sini dikatakan Tuhan sudah menunjukkan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi di sini dikatakan aku, huruf besar, aku berarti Tuhan. Dia katakan datang supaya mereka mempunyai hidup. Kita semua hidup di dalam dunia ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalaupun Tuhan mau lahir ke dunia ini lewat semua proses yang sangat-sangat sederhana sekali, itu saya terkagum sekali. Terkagum dengan pembacaan di kitab Matius ya, kelahiran Tuhan itu luar biasa. Rasanya nggak mungkin, tapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Rencana Tuhan pasti terjadi yang terbaik.
Dan kalau di sini dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka berarti saudara semua, banyak orang, bukan satu. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita semua, orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya hidup menikmati kehidupan jasmani di dunia ini, tapi menikmati hidup rohani bersama dengan Dia. Kalau saya katakan Tuhan itu luar biasa, kehidupan kita itu ada di dalam tangannya. Kalau seandainya Tuhan panggil kita, terus kita bilang besok aja, tidak bisa. Tidak ada kata besok. Tuhan punya waktu luar biasa. Saudara dan saya sama-sama kita nggak tahu sampai kapan. Kita lagi ngantri menurut waktunya Tuhan. Tapi biarlah di waktu yang kita nantikan ini, biarlah kita boleh selalu siap di dalam Tuhan. Selalu melekat kepada Tuhan. Karena di sini ayat kemudiannya dikatakan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa, saudara? Kelimpahan jasmani rohani Tuhan izinkan terjadi buat kita semua. Tuhan gak milih, kamu rohani tok, enggak. Seorang hamba Tuhan juga kamu ngurusin jemaat-jemaat saja, tidak. Tapi kita diberi kesempatan untuk menikmati jasmani dan rohani. Tuhan mau hidup kita terus dibentuk oleh Tuhan. Kalau ini dikatakan mempunyai segala kelimpahan, itu tidak kita langsung menikmatinya, saudara. Kalau kita enggak setuju dengan Tuhan. Kalau Tuhan janjikan ini, itu pasti terjadi. Tapi kita juga harus melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan mau langkah kita itu setuju dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Kita nggak bisa milih. Tuhan menyuruh seperti aja ceritakan Yunus. Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia lari ke tempat lain. Itu Tuhan tidak suka. Demikian juga dengan saudara dan saya. Untuk kita menjadi pelaku firman itu tidak gampang, saudara. Tapi kita harus belajar. Belajar dan belajar. Memang belajar itu sulit. Seringkali mematikan kedagingan kita. Rasanya kepengen melakukan ini, tapi halangan, hambatan banyak hal. Ya saudara, seringkali kita juga tidak fokus di dalam ibadah. Kadang kita hanya mungkin dalam ibadah itu ya cuma cari muka, setor muka. Itu banyak, saudara. Kita tidak bisa milih kamu siapa yang tidak. Kita sendiri, pribadi saya sendiri seringkali mengalami dalam ibadah, tahu-tahu teringat apa di otak saya, Tuhan minta ampun saya nggak fokus. Seringkali gangguan iblis itu membuat kita tidak fokus. Padahal kalau ibadah itu harusnya fokus. Fokus itu untuk apa? Untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Firman itu disampaikan oleh siapa saja pasti memberkati. Karena firman itu Tuhan punya. Perkataan Tuhan sendiri. Kita hanyalah pelaku saja. Kalau ayat ini boleh saya ambil kesimpulan. Yesus itu membuat hidup kita itu berkelimpahan, menyediakan semua yang kita butuhkan untuk tubuh, jiwa, dan rohani kita dipenuhkan. Yesus menjamin hidup kita itu pun di saat senang, di saat susah juga Tuhan jamin hidup kita. Ya saudara, Yesus memberikan kualitas hidup yang membuat kita tidak menderita. Kita mengalami kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, kalau saya boleh katakan firman ini, waktu saya renungkan firman ini, saya katakan Tuhan, kau luar biasa. Siapa saya yang sebenarnya? Kalau saya disuruh menyampaikan firman di tempat ini, terus terang, tadi saya katakan sama suami saya, Pak, nanti ku dredeg. Saya bilang, karena di hadapan saya ini banyak hamba Tuhan.
Sedangkan saya tuh siapa gitu loh. Saya tuh saya diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Saya pernah katakan itu kepada mungkin beberapa hamba Tuhan, jemaat di tempat ini. Saya bilang sama Tuhan, waktu Tuhan ngomong sama saya bilang, Tuhan, bagaimana aku menyampaikannya Tuhan? Aku nggak sekolah teologi ya. Sampaikan saja, mau atau tidak mau. Tuhan cuma pesankan seperti itu, saudara. Kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Dan akhirnya saya lakukan. Setiap kali saya kalau persiapkan renungan ini, saya menangis. Menangis sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku hanyalah hamba. Tapi aku belajar untuk melakukan. Untuk menjadi pelaku itu tadi Tuhan, aku harus mengalami prosesnya Tuhan. Aku harus mematikan kedagingan kita. Kita tidak boleh lagi sombong. Kita harus rendah hati. Kita harus tunduk akan otoritas Tuhan. Kita harus taat melakukannya. Semuanya itu terkontrol sama Tuhan. Di saat kita tidak melakukan, Tuhan akan tegur. Seringkali saya ditegur Tuhan. Kalau saya boleh saksikan sedikit, berapa waktu yang lalu saya mengalami ini, asam lambung saya naik. Asam lambung saya naik, langsung sesak napas, langsung tensi saya jadi 200, yang bawah 110. Itu sangat berbahaya, bisa stroke. Waktu itu Pak Iskandar pas ada di rumah, saya katakan, terus kita berdoa, terus setelah itu Pak suami saya itu telepon ke anak saya. Anak saya ada di Bali, dia katakan, terus anak saya itu jawab begini, mama stres, katanya begitu. Langsung suaranya berubah. Tuhan ngomong gini, kenapa kau pikul sendiri segala bebanmu? Kenapa kau sampai stres? Kenapa kau tidak serahkan padaku? Kata Tuhan. Saya menjerit sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya tahu suaranya beda sekali. Suara anak saya bagaimana? Suara Tuhan bagaimana? Lakukan saja. Saudara, kalau kita diperintahkan sama Tuhan, jangan kita membantah. Belajarlah kita taat dengar-dengaran sama Tuhan. Seperti yang saya alami ini, saya mengalami berulang kali. Sepertinya saya sudah serahkan sama Tuhan. Tapi nyatanya masih ada kelemahan kita, masih ada kekurangan kita. Sok lagi mikir, lebih dari 10 kali saya kambuh dengan tensi darah saya 200-210, yang bawah 110. Itu bisa stroke. Tapi waktu saya ngomong sama Tuhan, dia bilang seperti itu, ya Tuhan, aku mau belajar serahkan. Untuk melakukan belajar serahkan itu tidak gampang. Masih terintimidasi dengan kekuatan kita. Seringkali kita memakai kekuatan kita, seringkali kita memakai kehebatan kita, seringkali ya wis lah gini ae, tanpa sadar, sampai benar-benar saya berserah total sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, tuntun aku Tuhan, aku nggak mampu. Saya katakan itu sama Tuhan. Terus terang saudara, kalau kita mungkin janji sama Pak Daniel bisa batal, tapi janji sama Tuhan tidak bisa batal. Apa yang kita ambil komitmen untuk Tuhan, kita harus lakukan. Susah atau senang, enak atau tidak enak, kita harus lakukan. Walaupun kita juga nggak tahu keadaannya, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Di saat kita belajar berserah, itu Tuhan luar biasa atas hidup kita. Saudara, kalau saya boleh katakan ini, bukan sekedar saya hebat. Banyak hal seringkali saya ditegur sama Tuhan. Tuhan menuntun hidup kita semua, terlebih hamba-hamba Tuhan, hubungan yang indah dengan Tuhan.
Itu memang Tuhan inginkan. Kalau kita mau mengalami satu keberkatan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan boleh katakan kelimpahan, itu kita satu perkara, kita harus dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang indah dengan Tuhan untuk mengalami kelimpahan itu. Satu hari penuh kita harus connect terus dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan itu tidak harus baca firman, berdoa, tidak. Di dalam keadaan apa saja, aktivitas kita setiap hari, kita utamakan Tuhan. Kita belajar bergantung sama Tuhan. Saudara, di hadapan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu. Kalau sebentar kata turun ini terjadi apa dengan saya pun tidak tahu. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Biarlah janji firman ini benar-benar digenapi untuk saudara dan saya. Saudara dan saya akan menikmati berkat Tuhan itu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup saudara kalau saudara berharap sama Tuhan. Dan satu perkara lagi, saudara tidak boleh pura-pura. Kita beribadah jangan suka sekor muka. Pokoknya nampak aku ketok di pendeta nih, aku datang. Jangan saudara. Saudara benar-benar harus siapkan hati kita untuk ketemu sama Tuhan, bukan ketemu pendeta. Pendeta cuma tinggal lubuk kok nggak datang minggu ini. Saya pernah ditegur tempat saya ibadah juga. Bu Lilang sudah 3 minggu nggak datang. Iya ibu, saya pelayanan. Saya katakan saya pelayan. Oh iya, selamat melayani. Kemarin juga didoakan. Kita mau pelayanan, kita didoakan. Saya punya saudara-saudara seiman yang luar biasa. Saya percaya saudara dan saya di tempat ini juga satu roh di dalam Tuhan. Ada amin. Kalau kita fokus terus sama Tuhan, Tuhan itu terus mengendalikan kita saudara. Kalau kita salah disentil saudara, kita diingatkan oleh Tuhan. Seringkali saya dikoreksi sama Tuhan dalam hal apa saja, walaupun mungkin bukan ibadah, perkara yang kecil saja, perkara kecil. Saya seorang ibu suka belanja, dan saya suka belanja di supermarket ya. Saya belanja buah-buah itu. Terus sekali waktu, kalau supermarket besar, itu buah apel itu jenisnya banyak. Dari yang harga lebih murah sampai yang di atas 100.000 1 kilo. Dan waktu itu saya milih harga yang kurang lebih 60.000. Saya pilih tapi jenisnya modelnya sama. Nah, saya kan nggak tahu juga. Saya bungkus, saya kasih ke orang penimbang. Dan waktu itu setelah ditimbang, ya sudah, saya masukkan di keranjang saya. Kita masuk keranjang, hati saya kok merasa nggak enak ya. Saya sepertinya disuruh ngeliat. Suruh melihat itu. Biasanya saya beli belanja, saya nggak pernah lihat harganya. Karena saya sudah lihat waktu pilih barang itu. Tapi waktu saya disuruh lihat itu, saya terkaget, kok harganya salah. Ternyata harga yang diberikan kepada saya itu yang harga promo. Harga promo. Terus saya tanya, Mbak, saya ambil barang ini di sini. Yang made in-nya ini. Oh, salah ya Bu? Iya salah. Tolong dikoreksi. Setelah itu hati saya plong. Tapi setelah saya kembali, saya kan kadang tinggal di apartemen Surabaya. Kadang tuh saya mikir, Tuhan terima kasih. Selama ini aku tidak pernah koreksi. Tidak pernah koreksi harga. Bukan saya mau mencuri, enggak. Tapi saya belanja sesuai saya mau, barang yang mana. Tapi kalau harganya salah, Tuhan izinkan kita harus jujur. Saudara, hal yang kecil ya saudara, sepertinya cuman ini aja kok, gampang, bukan salahku kok. Nah, seringkali kita juga pakai kualitas model kayak gitu. Itu saya pernah alami. Ya karena saya kemarin dikoreksi seperti itu, ya oke. Akhirnya saya merasa senang, merasa tenang, karena saya tidak lagi melakukan yang salah. Dalam hal yang sepertinya sepele, kalau kita mau belajar mendengar suara Tuhan, belajar dikoreksi oleh Tuhan, hati kita merasa redep. Kadang
Tuhan bisa berbicara dengan cara apa saja kepada saya dan saudara. Setiap orang berbeda. Kalau saya dikasih kepekaan itu, hati saya berdetak kencang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tapi saya kalau nggak nurut, saya akan binasa. Satu hal yang pernah saya alami, tapi sudah cukup lama sekali. Waktu itu saya masih sekolah, sudah selesai SMA. Waktu itu saya ikut ujian di Surabaya. Waktu dulu ujian akunting itu sudah bisa kerja ya saudara, nggak usah sarjana itu bisa kerja. Kayak begitu saudara, sepertinya ringan-ringan saja biasa. Tapi waktu itu setelah pulang, saya tuh mau ke Malang. Dari Surabaya saya mau ke Malang karena tante saya menikah. Saya punya keputusan, saya nanti naik bis ini, saya mau ke Malang. Tapi saya sudah ketemukan bisnya, saya sudah naik di bis. Tapi waktu sampai di Gedangan, mungkin saudara banyak tahu karena di Jawa Timur ya saudara. Sampai di Gedangan sudah nggak terlalu jauh dengan Sidoarjo kota saya. Hati saya berdetak, deg. Terus saya bilang dalam hati, ada apa Tuhan? Waktu itu saya masih kecil, saya belum terlalu paham dengan firman. Karena saya terus terang, saya jujur, saya baca firman kalau ke gereja. Saya bawa Alkitab ke gereja, pulang dari gereja saya masukkan di laci. Jadi Alkitab saya bagus terus, gak ada yang lecet. Kalau sekarang Alkitab saya hancur, sudah saya coret-coret. Tapi waktu itu saya bertanya, Tuhan tolong, ada apa? Semakin dekat dengan Sidoarjo, getaran jantung saya semakin kencang. Aduh Tuhan, ada apa ini? Terus saya ambil putusan, ya sudah. Saya nggak tahu, tapi saya ambil putusan. Saya katakan sama kondektor, Pak, saya turun di Sidoarjo. Loh, nggak bisa Bu. Karcis Ibu sudah dicoret Surabaya Malang. Nggak apa-apa, nggak usah dikembalikan. Nggak bisa balik Pak, nggak apa-apa saya bilang. Terus dia masih kasih inisiatif lagi. Saya tunggu Bu, Ibu ada ketinggalan apa? Nggak usah Pak, karena rumah saya di kampung, nggak di pinggir jalan, jadi mesti jauh lagi. Saya bilang gitu. Dia tetap ngotot, akhirnya tetap saya juga ngotot. Saya minta turun di Sidoarjo. Begitu sampai di Sidoarjo, di terminalnya, stamplatnya, saya turun. Saudara, begitu saya turun, hati saya plong. Jadi berarti ada sesuatu yang akan terjadi dengan diri saya kalau saya tidak peka dengan kehendak Tuhan, suara Tuhan. Saya akan binasa. Saya tidak tahu. Sampai akhirnya berita malam. Sudah malam, saya akhirnya pulang ke rumah. Nenek saya ada di rumah dan saya ditanya, kok enggak jadi pergi? Enggak. Mak, enggak boleh. Rasanya hati noni gak enak. Tak bilang gitu, ya wes. Ngoncoi mak katanya sama nenek saya. Itu setelah malam, saudara, teman dari tetangga saya itu saudara juga yang dia diundang dan dia katakan, Dolan kamu kok nggak datang, ditunggu mamamu. Waktu itu belum ada HP saudara ya, telepon masih krek begitu. Itu kalau punya, kalau nggak punya ya nggak bisa krek karena telepon itu nggak semua orang punya kan gitu. Jadi waktu itu tante saya tuh ngomong gitu, lu kok lu nggak jadi berangkat? Enggak Pak, kok hatiku udah enak, aku bilang gitu. Lu naik apa? Tanyanya begitu. Aku naik bis Pelita. Oh, tadi ada kecelakaan di Pandaan, tikungan tajam itu kecelakaan. Saudara, gak ada puji Tuhan. Amin ya saudara. Kalau saya lanjut terus, berarti saya harus mengalami celaka itu. Tuhan tuh sayang kepada kita semua. Makanya itu sebabnya Tuhan katakan, dekat oleh aku akan menuntun kamu. Tuhan bilang, ayo melo aku, katanya Tuhan. Ikut aku, karena Tuhan kita itu hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dimanapun saudara ada, Tuhan ada bersama kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Ya saudara, kalau kita katakan ada hal-hal yang Tuhan sangat butuhkan dari kehidupan kita, bagaimana kita diperkenan Tuhan,
untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan, tentunya harus bayar harga. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita mencapai satu tujuan, menikmati berkat Tuhan yang berlimpah ini tadi, kelimpahan, mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup yang terus percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, jujur, tidak pura-pura, serius. Kita bisa serius, saudara. Kita belajar melakukan. Saya sampaikan firman ini, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, firman ini juga menegur aku, Tuhan. Tuntunan aku, Tuhan, biar aku serius. Aku katakan apa yang aku katakan, aku bisa lakukan. Karena banyak hal yang tidak bisa kami mengerti, apalagi dunia ini semakin hari semakin buruk, menakutkan, saudara. Kita akan mengakhiri tahun 2024. Selama tahun 2024, apa yang saudara dapat? Selama kita mengiring Tuhan, apa yang saudara bisa temukan di dalam Tuhan? Apa yang saudara bisa nikmati di dalam Tuhan? Kalau saya rasakan, waktu kita masuk tinggalkan tahun 23, masuk 24, katanya tahun 24 tambah sorong. Ternyata kita semua bisa menikmati sepanjang tahun 2024 ini dengan kekuatan Tuhan. Amin. Dan saya percaya tahun 24 hanya tinggal berapa hari lagi. Kita akan tinggalkan, kita masuk tahun 2025. Kita tidak tahu yang akan kita alami di tahun 2025. Tetapi biarlah kita belajar untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sungguh sempurna. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah gagal, saudara. Saudara, kalau saya boleh katakan, dia tidak pernah gagal. Setiap kita yang diperkenan Tuhan akan dikejar sampai kita siap menerima Tuhan. Akan dikejar terus itu. Kita mengalami banyak masalah kalau kita tidak sadar. Tuhan izinkan lagi masalah itu datang. Masalah ini, masalah itu, Tuhan izinkan terus sampai kita benar-benar kita menangkap misinya Tuhan untuk kita belajar dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, kami rasakan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalaupun semuanya ini terjadi di hadapan kita yang sudah sangat dekat sekali kedatangan Tuhan, biarlah kita juga siap menanti Tuhan datang. Karena setiap orang dipakai sesuai dengan kehendaknya. Saya tidak bisa mengerti. Saudara, setiap saudara yang menjadi hamba Tuhan di tempat ini, saudara punya pengembalaan dengan domba-domba saudara, jemaat-jemaat yang saudara layani. Tentunya saudara bertanggung jawab dengan jemaat ini, boleh bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan, semakin maju dan maju di dalam Tuhan. Hidup kita ini ya semuanya atas kehendak Tuhan saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita melakukan kehendaknya. Ya saudara, kalau kita boleh menikmati hidup yang berkelimpahan itu, tentunya tidak lepas dari segala berkat Tuhan yang melimpah. Kalau hidup berkelimpahan itu yang Tuhan izinkan, itu kita menikmati kebahagiaan luar biasa. Kita menikmati kasih, kita melakukan, kita menikmati sukacita, kita menikmati kedamaian, ya kita memiliki kesabaran. Tuhan berikan kita kesetiaan. Karena setia itu nggak gampang, saudara. Seringkali janji orang meleset. Ya, itu saya alami. Jadi saya bisa ngomong itu. Dan penguasaan diri, 9 buah roh itu pasti terjadi. Kalau kita boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan, ya saudara, biarlah hari-hari akhir ini, yuk kita sama-sama belajar untuk terus melekat kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya saudara, dia tidak pernah gagal dengan tujuannya, karena setiap kita
dipilih, dituntun sesuai kehendak-Nya. Itulah firman Tuhan sore hari ini. Dan karena banyak acara juga yang akan kita lakukan, biarlah kita boleh menyelesaikan firman ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan saya persilakan pemain musik mungkin boleh kembali ke mimbar dan kita akan menaikkan pujian Ku kagum akan Tuhan. Ku kagum akan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang agung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami sudah berhenti menyampaikan renungan firman ini. Biarlah firman itu terus boleh masuk di dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Biarlah kami terus menjadi milik Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Lilin yang pertama
Nanti mohon kesediaan dari Bapak Kepala Desa Sumber Putih bisa menyalakan lilin yang pertama. Bapak Kepala Desa akan yang mewakili. Lilin yang kedua, mohon kesediaan dari Bapak Muspika Kecamatan Wajah bisa menyalakan untuk lilin yang kedua, dan lilin yang ketiga nanti mohon kesediaan dari Ibu pembicara bisa menyalakan lilin yang ketiga. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh tokoh agama Bapak Haji Polik mungkin, atau yang mewakili Tuhan. Dan lilin yang kelima nanti akan dinyalakan oleh Bapak Ketua Wilayah Bapak Sepanya Rianto. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh perwakilan dari Jemaat GPDI El Shaddai Bapak Taseman, dan lilin yang ketujuh akan dinyalakan oleh Bapak Bendara. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Sulit. Terima kasih. Bapak Muspika Kecamatan Wajah. Jemaat GPDI El Shaddai Bapak Taseman. Kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, Bapak Junandri bisa maju ke depan berdoa persembahan.
Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga di tengah-tengah ibadah perayaan Natal pada saat sore hari ini. Engkau hadir dan memberkati setiap kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan setiap kami yang hadir pada saat siang sore hari ini Bapa di surga. Dan biarlah semua boleh kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum sekolah minggu dan anak remaja PPDI.
kaum muda GPDI. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita ada door prize ya, di kotak yang Bapak Ibu terima tadi, kotak kue. Di situ ada yang dibuka, ada stempelnya di dalamnya di bagian depan. Bisa yang terima kotak kue ada stempelnya di dalamnya, bisa maju ke depan langsung saja ya Bapak Ibu. Monggo yang beruntung mendapatkan door prize. Ada 10 kotak ya Bapak Ibu yang ada stempelnya GPDI Sumber Daya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang ada stempelnya, ada 10 kotak. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Desa Sumber Daya atau yang mewakili. Mari Bapak Ibu, masih ditunggu yang ada stempelnya, maju ke depan, bisa ditukar dengan hadiah. Nyanya dapat. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan sambutan dari perwakilan dari Selamat sore, salam sejahtera kepada semua jamaah Gereja El Shaddai yang pada saat ini merayakan Natal. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kepada semua hadirin dan para jamaah. Yang terhormat Muspika Pimpinan Kecamatan Wajah dari Bapak Camat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Insinyur Budi Cahyono, beserta Ibu yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kapolsek Wajah, dan yang terhormat Bapak dan Ramil Wajah beserta rombongan dan jajaran, yang tidak lupa yang sangat kami muliakan pada sore hari ini, yaitu dari pembicara acara sore hari ini dari Ibu Iskandar dari Sidoarjo, yang sangat kami muliakan, dan semua hadirin jamaah gereja yang merayakan Natal tahun 2024 yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, yang mana pada sore hari ini kita selalu terlibatkan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti atau merayakan hari Natal di tahun 2024, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin jamaat yang sangat kami hormati, kami mewakili dari pemerintah desa Sumber Putih, yang mana
pada sore hari ini Bapak Bambang Purnomo selaku pejabat kepala desa Sumber Putih tidak bisa hadir di acara pada sore hari ini, maka dari itu kami mewakili beliau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, mewakili dari pejabat pemerintah desa Sumber Putih mengucapkan kepada semua jemaat hadirin selamat merayakan Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 ini kita akan terlimpahkan kasih sayang sejahtera yang sangat lebih daripada tahun yang 2024. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih sekali yang kami ucapkan kepada semua jamaah, khususnya kepada panitia pelaksana Bapak Tasman yang sudah memberikan kehormatan kepada kami semua dari pejabat pemerintah desa, tokoh masyarakat yang pada saat ini, pada sore hari ini bisa hadir di acara yang diselenggarakan panitia, yaitu untuk merayakan Natal tahun 2024. Perlu saya sampaikan pada kegiatan yang hari ini tidak lepas dari Bapak Tasman sekeluarga yang sangat dengan komunikasi saya sangat baik sekali, sangat harmonis dengan warga sekitar lingkungan, sama-sama dengan agama yang berdampingan dengan kita. Ini perlu kami sampaikan Bapak Sekjam bahwasanya di Dusun Sumber Putih ini, di Desa Sumber Putih ini, masyarakat dari jamaah Nasrani dan Islam itu tidak ada perbedaan, Pak Sekjam. Ini sudah dari sejak dulu ini sudah berkomunikasi dengan baik dan bersilaturahmi dengan baik. Baik dalam acara kegiatan lingkungan, kegiatan sama-sama keagamaan ini saling bekerja sama, gotong royong, bantu membantu. Mungkin dari bapak-bapak pendeta seperti yang kemarin yang hadir pada acara yang dilaksanakan Bapak Pendeta, Bapak Denny, ini semua menjadi satu dari warga masyarakat lingkungan, baik itu Islam, baik itu yang dari Nasrani. Ini sangat rukun, guyup rukun sekali. Maka dari itu, mari kita jaga kekompakan, kerukunan, kesejahteraan yang seperti ini tidak pernah punah dan sangat dipupuk untuk dilanjutkan kepada generasi yang akan datang. Kita memberikan contoh yang terbaik seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, selamat kepada semua jamaah, selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Terima kasih kami sampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Syirno yang telah memberikan kata-kata sambutannya selaku perwakilan dari desa. Sekarang siapa yang mau door prize lagi? Oh, nggak ada yang mau ini. Siapa yang mau door prize lagi bisa angkat tangannya. Oke, masih tetap di dalam box, bisa lihat boxnya masing-masing. Sekarang yang boxnya ada nomor, bisa maju ke depan, akan diberikan door prize oleh kakak-kakak cantik. Ayo, siapa yang di boxnya ada nomor di boxnya? Ayo, silakan. Yang sampel boleh, tadi yang sampel belum maju ke depan, bisa maju ke
ke depan. Dicek boxnya, yang boxnya sudah terbuang ya sudah. Dicek ada di bawah boxnya ya. Oke, ada lagi? Mungkin yang di luar bisa dicek boxnya. Ayo, ada lagi? Sudah? Elvani dapat. Sudah? Nggak ada lagi? Sudah ya? Clear ya? Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Muspika. Waktu dan tempat disilakan. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta, jadi ya, yang saya hormati Ibu Pendeta sama suami, yang saya hormati dari Ketua Wilayah. Ingat Pak Jani tapi namanya sampai lupa. Iya, Pak Stefania ya. Baik, yang saya hormati juga seluruh sidang jemaat. Ini sudah jemaatnya semua dari berputih atau lain? Gabung. Dan tak lupa saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara saya yang Muslim yang saat ini berkenan hadir ya. Yang saya hormati Bapak Kasih Tante, Bapak Kasih Pem. Saya membawa 2 kasih untuk menyanyi ya. Saya hormati Bapak Cari Sumber Putih yang mewakili Bapak Kepala Desa yang hadir. Kemudian dari Muspika ada ya tadi, dari Polsek, dari Babinsa ada semuanya. Ya, puji Tuhan hari ini perayaan Natal di Sumber Putih penuh berkah ya. Kedamaian memang sudah terjadi. Tadi Pak Sari sampaikan bahwa di sini ada kerukunan beragama ya. Ya, kebetulan ini Pak Bupati juga menyampaikan ya di Kabupaten Malang ini akan ditingkatkan indeks kerukunan beragama. Ya, tanpa kita dukung, ya tidak mungkin bisa terjadi kerukunan umat beragama. Ya, dan kemarin saya juga diundang di Natalan di Desa Codok. Ya, pajak juga, dan hari ini di Desa Sumber Putih. 2 tempat ini menggambarkan bahwa Wansa ini sebenarnya memang adem ayem ya, tentrem ya, umatnya sangat-sangat saling menghargai. Itu saya di sini 2 kali ini ya. Ada ingat saya di sini berapa kali sih? Kayak Natal 2 kali Pak ya. Berarti yang lainnya belum ketemu ini. Masih baru-baru semuanya ya ini. Ya, puji Tuhan saya 2 kali di sini ya. Nanti tahun depan gimana enaknya? Tahun depan ya, jika Tuhan menghendaki saya kerasa di wajah. Ya, gitu ya. Saya kerasa di wajah. Semoga nanti Tuhan beri kesempatan lagi di tahun-tahun mendatang ya. Tahunnya lagi berikutnya ya. Terserah Tuhan juga ya. Baik, hari ini selain saya menyampaikan pesan dari Bapak Camat bahwa kerukunan umat beragama dengan perayaan-perayaannya masing-masing, ada yang Idul Fitri, ada yang wilayah Natal, ya. Itu semuanya adalah untuk tanggung jawab kita untuk menjaga kebersamaan kita di Wajah maupun di Kabupaten Malang, ya. Saya sendiri ini Bapak Kasih juga tahu, kalau ada acaranya umat Muslim, saya Allah juga, ya.
Allah juga untuk mendukung terlaksananya acara yang dilaksanakan oleh agama tertentu tadi, ya, agama Muslim, agama apa saja, kita tunggu support, kita tunjukkan bahwa wajah ini penuh kerukunan, ya, apalagi kalau kita, kebetulan saya juga umat Kristiani, ya, bagaimana kita melayani dengan kasih, ya, itu penting, ya, itu yang saya bisa sampaikan. Yang keduanya, saya ada pesan Natal, ya, boleh pada ini, boleh Pak ya, di sini boleh ya. Tadi secara umum sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ini pesan Natalnya apa? Ya. Saya pribadi, Natal ini adalah kesukaan besar. Betul Banda? Betul Banda Pak? Kenapa kau suka? Kesukaan besar kenapa? Ya. Kenapa Pak? Oleh hadiah tadi ya? Pak, jadi izin saya Pak ya? Pesan Natal dikit saja Pak ya? Ada hadiah mungkin ya, kesukaan besar? Enggak. Karena apa? Nah, ingat Lukas 2 ayat 11, ya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu, nah, masih ingat ya, masih percaya itu, ya, gitu. Padahal kalau Natalan rame, kalau Paskah rame mana? Oh, enggak. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, yang Kristiani ya, kesukaan besar itu tidak hanya pas Natal saja, ya. Pada saat Paskah kematian Tuhan itu juga kesukaan besar, gitu. Makanya saya tanya sama Pak Daniel, Natal itu banyak datang, ya, kesukaan besar, tidak apa-apa betul, ya, karena Kristus lahir sebagai juru selamat. Tapi kalau Paskah itu kesukaannya lebih besar menurut saya, lebih besar kesukaannya. Kenapa Pak? Ya, karena Kristus mati untuk dosa kita. Itu kesukaan besar. Jadi nggak bisa ditinggal. Ada Natal, ada kematian, lahir dan mati. Ya, gitu. Mati tapi tidak mati terus dan bangkit. Itu jadi satu rangkaiannya, ya. Setelah lahir Tuhan mengajar, ya, izin Pak ya, izin sebentar. Saya nak memberikan sedikit menguatkan Bapak Ibu ini ya, jangan sempat Natal aja, kalau nanti Paskah kosong ya. Pada kesukaannya besar ya. Setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan mengajarkan, dia mengatakan apa salah satunya di Yohanes 14 ayat 6. Ada yang tahu? Nah, itu. Jadi nggak hanya bayi terus, ya, Bapak Ibu sekalian, tidak bayi terus. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu loh. Jadi jangan dilihat ya bayinya saja terus ya. Gitu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Monggo dipegang Bapak Ibu, yang sini berputih mungkin jemaatnya sedikit ya, tapi jangan lemah ya, karena Tuhan mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu kalau dipatahkan itu jalan kebenaran ya sama kebenaran hidup ya. Itu saya mani soalnya biar kuat kita ya. Di tempat-tempat terpencil nggak apa-apa, Tuhan selalu juga. Tapi ingat ya, Tuhan Yesus lahir jalan kebenaran, mulai aja ya. Tuhan Yesus meninggal atau mati Bapak, bangkit, itu kebenaran hidup ya, gitu ya. Mungkin saya tambah lagi sedikit, apa ya, di 1 Korintus 15 bisa saya bantu ya Pak Daniel, mungkin bisa bantuin ya, supaya kita ini ada penguatan ya, karena ya di desa-desa ini rata-rata kan lemah iman, ya kan, kalau ada, waduh, Natalan kok. Tadi saya salami sama Pak, siapa tadi? Pak, saya tanya Pak ya, Pak ketemu lagi Pak, setahun sekali. Pak perlu 2 kali Pak, nanti Paskah ketemu lagi. Ya, ya, jadi itu ya, jadi Tuhan Yesus lahir itu adalah jalan kebenaran, ya. Kemudian bahkan menikmati, bangkit itu adalah kebenaran hidup. Tadi kan dibilangnya Ibu Pendeta tadi.
Jangan sampai hidupnya dicuri sama orang. Ya. Gitu. Monggo Pak, bisa dibantu Pak. 1 Korintus 15 ayat 17. Gitu. Nah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, itu ya. Itu. Jadi saya nggak ada rencana ngomongnya. Tapi saya katanya hanya pasca kok sepi. Iya Pak Daniel ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat Kristiani, tolong selain Natal, kesukaan besar iya, karena Juru Selamat telah lahir bagi kita. Ya. Tapi satu rangkaiannya saat Tuhan Yesus mati itu jangan dihilangkan. Itu adalah keselamatan kita, gitu. Ya kan? Tuh. Ya mantap saya baca saya. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kamu sampai itu semuanya menata, saja sia-sia. Ya iman kita sia-sia, gitu. Tapi Kristus dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Jadi banggalah dengan Natal juga ada Yesus yang mati 3 hari bangkit. Dia nggak bangkit, ya percuma jadi orang Kristen. Ya kan? Seperti itulah. Ya, itu pesan Natal. Ya, tidak hanya Natal saja, tapi ingat bahwa kematian Tuhan berperan penting dalam keselamatan kita. Ya, ingat Bapak ya. Saya tambah yang 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Ya, jadi yang sulur putih, saya tahu sulur putih mana, cuma sulur putih yang asli. Belakang ya. Ada berkatnya di sini. Di belakang ya. Tapi kalau Bapak dari tolong sampaikan, ya. Saya Bapak diundang Pak pasca nanti. Ya. Pasca saya diundang Bapak, ya. Yang berkata lain juga monggo diundang. Jadi perayaan kita selain Natal juga pasca. Oke, itu saja pesan Natal saya. Jadi sekali lagi tadi sambutan yang pertama kami mengucap syukur, terima kasih buat warga wajah yang sudah menjaga kerukunan umat beragama. Ya, kemarin kita pilkada ya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Muspika Kecamatan menyampaikan terima kasih dukungannya, pilkada sudah berjalan